kembali ke sini lagi. Makna jangan di apa? Ya makna gitu. Aksesoris di sini tempatnya. Makna di dalam. Aksesoris itu di luar, makna itu dalam batin. Itu konsep dasarnya, itu jangan diputar-putar lagi. Selalu kembali ke konsep dasar, cara berpikirnya. Harusnya kekayaan batin itu kan termanifestasi menjadi kekayaan eksternal juga. Ya, kan? Itu dulu malam ini kuliahnya situ dulu. Kita dudukan dulu tuh persoalannya. Kita bahas ke world view dulu, cara pandang ya. Di pertemuan selanjutnya lagi kita akan bahas tentang transendensi misalnya. Ya harusnya kaya batin mesti kaya dong materi. Kecuali dia menganggap materi itu kotor, tetapi itu naif. Bagaimana dibilang kaya batin sementara mendudukan persoalan materi aja Anda tepat. Ini harusnya kekayaan batin itu termanifestasi juga di kekayaan eksternal gitu. Kecuali dia menganggap dunia eksternal itu kotor. Tapi kalau dia menganggap dunia eksternal itu kotor, berarti dia tidak tercerahkan. Tidak kaya batin. Oh iya, nyusahin orang lain, nyusahin negara. Ya kenapa disebut worldview Eastern? Ya itu posisi filsafat namanya. Paradigma itu kan, worldview itu kan sebuah posisi filsafat. Posisi filsafat barat itu mengunggulkan dunia materi. Posisi timur itu biasanya mengunggulkan spiritual tetapi memusuhi materi. Itu seperti itu dalam beberapa kebudayaan. Tetapi kita kan hidup di era yang dimana keduanya itu dianggap penting. Jadi worldview itu namanya posisi filsafat. Oke, jadi itu dulu, kita kembali. Maka sebenarnya tidak buruk-buruk amat juga itu. Jadi sebenarnya ada apa ya? Meskipun juga materialis itu dia salah, tetap dia punya manfaat karena dia yang membangun dunia eksternal gitu. Kalau tanpa ada budaya barat, mungkin pencapaian eksternal kita belum seperti hari ini. Ya, jadi kalau kita mau orang berilmu itu dia selalu melihat manfaat. Jadi walaupun salah secara posisi filsafat itu salah, ya, tapi tetap aja ada manfaatnya. Hanya tidak seimbang gitu loh. Jadi kesalahan dalam filsafat itu ya hanya kesalahan posisional gitu.
Materialisme tentu saja di force ini. Makanya kita ini kan sebuah generasi baru ya, yang mencoba mencari keseimbangan. Ini kan tujuan kita belajar itu kan kita akan menjalani hidup yang seimbang, yaitu meaning first dan number. Yang seimbang itu gitu. Kehidupan yang seimbang itu didefinisikan secara spiritual, meaning first, then number. Itu hidup yang seimbang itu seperti ini di dalam spiritual. Oke ya. Jadi sampai sini ada pertanyaan mungkin, atau ya ada pendapat lain, silakan saja. Tapi paling nggak malam ini kita ya mulai membedakan tuh force dan power itu secara definitif. Oh, maksudnya itu gitu ya. Maka kemudian tuh kalau kita udah tahu begini, konstruksinya itu seperti ini, maka mesti itu kita harus mulai berpikir, jangan-jangan saya, dunia eksternal saya ini tidak berubah-berubah masalahnya karena saya menganggap dunia eksternal itu kotor. Gitu. Misalnya, ya kita perlu mulai ada introspeksi diri. Artinya saya energi spiritualnya rendah. Gitu. Jadi dari sini harusnya ini udah mulai menghasilkan lompatan-lompatan pemikiran baru dari dua definisi ini. Mulai menghasilkan tuh lompatan-lompatan. Loh, bukan dikejar. Kalau ngomong mengejar itu berarti masih di sini posisinya. Orang spiritual itu tidak memberi tidak mengejar jabatan, tapi biasanya itu diberikan. Jadi hati-hati itu membuat kesimpulan. Sebelum membuat kesimpulan, pastikan dulu posisimu di mana. Kamu mewakili siapa membuat kesimpulan itu? Mewakili dunia eksternal atau mewakili dunia, hanya mewakili dunia internal atau mewakili keseimbangan keduanya gitu. Hati-hati itu dalam membuat definisi. Karena itu pasti mewakili salah satu ini. Jadi ini sebenarnya mau saya kaitkan dengan perjuangan ya. Perjuangan masyarakat pengembangan diri itu gitu loh. Jadi masyarakat pengembangan diri itu kan dia ikut-ikut kelas kayak gini tuh untuk memperbaiki kehidupannya. Tapi yang dia maksud kehidupan itu kehidupan eksternal kan gitu. Ya namanya ekstrim itu kan enggak ini ya. Ya kita kan di sini ini kan sebenarnya
bertemu dalam satu tujuan yang sama gitu ya. Yaitu ingin rindu dengan kehidupan yang seimbang gitu. Nah, kalau ingin kehidupan yang seimbang itu, maka mesti kita akan berpikir dari mana dulu harus memperbaikinya. Maka mesti kita memperbaikinya itu dari apa? Dari kondisi atau dari posisi spiritual kita dulu. Posisi psikospiritualnya itu harus dibenahin dulu. Kalau itu sudah dibenahin tuh, maka biasanya perubahan-perubahan eksternal itu mulai terjadi secara otomatis. Karena sebenarnya kekacauan dunia eksternal itu adalah gambaran dari rendahnya evolusi spiritual gitu. Maka dari sini sebenarnya itu kita udah bisa, setidaknya itu mulai mampu memprediksi kemana saya harus belajar, apa yang harus saya pelajari lebih dulu, ya. Masalahnya ini kekayaan batin, ini kan orang itu selalu menganggapnya apa sih kekayaan batin itu? Kekayaan batin itu apa isinya? Apa isi kekayaan batin? Kekayaan batin itu ini loh. Jangan diterjemahkan sendiri lagi. Ada intelektual di sini. Kekayaan batin itu apa sih? Ada kasih di dalamnya. Ada keberanian. Jangan lupa, ada reason. Mesti jenius. Mesti kreatif. Itu kekayaan batin tuh. Jangan sampai teman-teman mendefinisikan kekayaan batin itu versi sendiri lagi. Padahal dalam peta kekayaan batin itu ini semua loh, batin tuh. Bayangin, orang-orang yang kekayaan batin 400 itu udah menjadi ilmuwan, peraih Nobel. Ya, tuh. Jadi teman-teman, kalau apa kekayaan batin itu? Lah ini semua. Apa kesenangan itu ini? Apa penderitaan itu ini? Kan begitu tuh cara belajarnya. Jangan kekayaan batin tuh yang dibayangin orang-orang desa yang gampang dimanipulasi, itu enggak kayak batin. Nyatanya dia enggak punya reasoning. Kekayaan batin tuh ini semua nih, semua nilai ini. Semuanya. Kadang-kadang kan kita itu, kadang-kadang kita menyebut kekayaan batin itu kita membayangkan orang desa yang lugu, yang gampang dimanipulasi. Terus dia tidak berdaya, sabar. Itu nggak kayak batin, itu bodoh juga. Ya, tuh. Makanya kemudian itu penting kita mempelajari spiritual klinis gitu loh. Kalau Hawking itu ini spiritual klinis spiritual klinis itu terdefinisikan gitu loh. Makna itu terdefinisikan. Itu bagusnya kita belajar spiritual klinis. Makna itu terdefinisikan dengan baik. Nggak seperti orang-orang kita dulu. Yang penting kayak hatinya. Loh, kayak hatinya itu apa? Nggak jelas definisinya. Setelah dibikin spiritual klinis, kekayaan batin tuh ini loh. Harus reasoning. Artinya nggak boleh bodoh. Nggak boleh naif gitu. Ya, nah. Sampai sini clear ya. Jadi inilah perbedaan kalau kita belajar spiritual klinis dengan spiritual nggak jelas. Bayangin kalau kita menganggap
Yang penting kaya hatinya. Nggak kaya uang, nggak apa-apa. Maksudnya apa? Itu makna tidak terdefinisikan dengan baik. Apa maksudnya kaya hati? Apa isi hati itu? Kekayaan hati itu isinya apalah ini semua.